Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Nihayatul Kamalia, NRP 37, dari kelas 3D3 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas dalam berkendara. Untuk yang pertama yaitu tentang peraturan-peraturan berkendara, di mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 1 nomor 24 disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja, namun terdapat saat-saat di mana jumlah dapat meningkat seperti pada saat menjelang Idul Fitri, di mana terjadi arus mudik besar-besaran. Sekitar 70% kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Indonesia disebabkan oleh para pengendara sepeda motor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 229 Nomor 1-5 membagi kecelakaan lalu lintas menjadi 3. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Contoh kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satu kasus kecelakaan yang menarik perhatian massa di Indonesia yakni pada tanggal 22 Januari 2012 adalah kasus tabrakan pengemudi mobil yang menabrak 12 pejalan kaki yang berakibat 5 orang tewas di lokasi, 4 orang tewas dalam perawatan di rumah sakit, dan 3 orang luka berat. Berdasarkan pengusutan polisi, terbukti bahwa hasil tes urin pengemudi tersebut menunjukkan kandungan metamfetamin atau unsur yang ditemukan pada ekstasi dan sabu. Tersangka juga mengaku minum alkohol. Tersangka pengemudi mobil maut itu menjadi hilang kendali diri dalam mengemudi. Kasus Afriani merupakan tanda orang yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi Afriani juga tidak memiliki kemampuan mengemudi kendaraan secara baik karena terpengaruh oleh obat dan alkohol. Kesalahan yang dilakukan Afriani berlipat ganda, yakni tidak mengikuti aturan dan tidak berkesadaran penuh dalam mengemudi. Faktor resiko terjadinya kecelakaan. Menurut data kepolisian di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. 9% disebabkan karena faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik layak jalan. Dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. WHO menyebutkan bahwa setiap tahun di seluruh dunia lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat. Dari jumlah ini, 90% terjadi di negara berkembang, di mana jumlah kendaraan hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia. Bila kita semua tidak melakukan apapun, 25 juta korban jiwa akan berjatuhan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Upaya pengendalian faktor resiko kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia. Upaya yang bisa dilakukan yaitu 1. Memberikan sanksi bagi pengemudi yang di dalam darahnya mengandung kadar alkohol di atas ambang batas. Yang kedua, memasang poster tanda kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang ketiga, pemasangan kamera pada lampu lalu lintas untuk memantau perilaku pemakai jalan.
Yang keempat, melengkapi dan mengharuskan pengguna sabuk keselamatan dan kursi khusus untuk bayi dan anak-anak. Yang kelima, penggunaan alat pelindung diri sesuai jenis kendaraan. Faktor kendaraan dan lingkungan. Upaya yang bisa kita lakukan yaitu 1. Mengurangi frekuensi perjalanan dengan cara menyediakan teknologi komunikasi, pengelolaan transportasi khusus yang lebih baik seperti bus sekolah, bus kantor, dan sejenisnya. Yang kedua, menyediakan akses yang efisien dalam hal jarak tempuh, kecepatan, dan keamanan. Yang ketiga, memberlakukan peraturan terhadap pengendara, kendaraan, dan infrastruktur jalan. Aturan umum keselamatan berkendara. Yang satu, memastikan telah mengikuti pelatihan dan memiliki SIM. Yang kedua, memastikan mesin. Yang ketiga, tidak memaksakan kendaraan apabila ada masalah dengan rem, ban, setir atau kemudi, klakson, kaca spion, bahan bakar, dan lampu. Yang keempat, seluruh pengemudi lalu lintas umum harus memperlihatkan kemampuan mengemudi yang aman dan berkelakuan baik selama mengemudi. Yang dimaksud aman dan baik yaitu tidak mabuk dan tidak mengonsumsi obat-obat terlarang. Seluruh pengemudi di lalu lintas umum harus patuh pada peraturan yang berlaku. Menggunakan sabuk pengaman harus digunakan ketika mengendarai kendaraan bermotor. Melaporkan segera setiap kecelakaan atau tindakan yang tidak aman selama mengendarai kendaraan. Aturan batas kecepatan. Batas kecepatan maksimum tersedia di ruas jalan. Semua sopir atau pengemudi wajib mengikutinya. Dilarang melampaui batas kecepatan. Harus mengemudi di batas yang sudah ditentukan. Bila jarak pandang tidak jelas atau kondisi jalan buruk dan licin, batas kecepatan maksimum dikurangi sampai cukup aman untuk kondisi yang sedang dihadapi. Kecepatan kendaraan yang melintasi jalan umum harus disesuaikan dengan arus lalu lintas dan tidak boleh terlalu pelan, hingga mengganggu pejalan kendaraan lainnya. APD bagi pengendara. Terlihat pada gambar bahwa seorang pengendara motor yang memakai APD dengan lengkap. Yang pertama, APD yang harus digunakan yaitu helm dengan pelindung mata, di mana helm sendiri menyelamatkan nyawa dengan mengurangi tingkat cedera pada kepala. Pastikan helm tersebut nyaman dan pas. Dan jangan lupa ketika membeli helm, beli yang SNI atau merupakan sesuai dengan standar mutu. Memakai celana dan jaket. Begitupun dengan celana dan jaket. Celana dan jaket menggunakan bahan sintetis khusus atau kulit. Jaket lengan panjang. Sarung tangan dan sepatu. Menggunakan sarung tangan dan sepatu merupakan alat yang bisa menghindarkan kita dari goresan-goresan ketika kita jatuh. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.